Halo guys, jumpa lagi di channel Error. Kali ini gue mau melanjutkan cerita Freezing the World. I built a doomsday safe house. Chapter 480. Setelah mendengar perkataan KR, Zhang Yi kemudian bertanya, "Apa maksudmu aku sama saja dengan membeberkan informasi diriku sendiri jika menerima pengobatan dari mereka?" KR kemudian menjawab kalau bukan hanya itu saja, ada kemungkinan kalau mereka akan menggunakan sampel genetik Zhang Yi untuk membuat senjata yang bisa melawan Zhang Yi. Mendengar perkataan KR Paman Yu kemudian menyela. Kalau begitu, meskipun kita pergi ke sana, kita harus berhati-hati agar tidak membocorkan informasi kita. Setelah memahami perkataan KR Zhang Yi pun, setuju membiarkan KR ikut ke Blizzard City. KR yang senang berteriak kegirangan sambil mengacungkan dua jarinya. Tak lama kemudian Lu Keran kemudian berkata pada Zhang Yi kalau dia juga ingin ikut. Zhang Yi yang khawatir kemudian berkata, "Jangan membuat masalah. Jika kau juga mau ikut, bagaimana kami bisa menjagamu?" Mendengar itu bukannya berkecil hati, Keran kemudian menjelaskan, kalau di wilayah Jiangnan pasti punya banyak senjata dan teknologi canggih. Jadi dia menanyakan, apakah Zhang Yi tidak menginginkan teknologi itu? Dia juga menambahkan, asalkan dia bisa bersentuhan dengan teknologi atau alat-alat canggih itu, dia pasti bisa menganalisis bahan konstruksinya. Dan sangat mungkin dia bisa membuatkannya untuk Zhang Yi. Zhang Yi yang bersemangat mendengar itu kemudian merangkul Keran dan berkata, "Boleh, kau harus ikut. Yang lain bisa memilih untuk pergi, tapi adikku Keran harus ikut pergi." Yang Mi yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Kalau begitu, Sister Zhou dan aku akan menunggumu kembali ke rumah." Tepat setelah itu, Xin Xin juga mengatakan kalau dia akan tinggal di Schiller dan memberikan dukungan informasi dari shelter karena hanya dia dan Zhang Yi yang punya hak akses mengontrol ruang kendali. Karena sudah diputuskan siapa saja yang pergi ke Blizzard City, Zhang Yi kemudian mengatakan, "Oke, kalau begitu ayo pergi ke sana dengan 6 orang dan 1 kucing." Setelah berdiskusi, Zhang Yi kemudian langsung menghubungi kantor pusat wilayah Jiangnan untuk memberitahu kalau dia akan pergi ke sana. Kantor pusat pun memberitahukan Zhang Yi untuk menunggu di stasiun kereta bawah tanah Xiaomiaoshan di distrik Lujiang, karena seseorang akan datang menjemputnya di sana pada tanggal 7 April pukul 4:30. Zhang Yi terkejut karena dia berpikir kalau dia harus pergi ke Blizzard City sendiri, namun ternyata akan ada yang menjemputnya untuk pergi ke sana. Setelah membaca pesan dari kantor pusat Jiangnan, Zhang Yi kemudian memberitahu semua orang di shelter kalau masih ada 2 hari sebelum tanggal 7 April, dan dia meminta semua pergi unut melakukan persiapkan. Dia juga mengatakan kalau dia akan menghubungi Xingtian, Xiao Honglian, dan akan pergi ke sana bersama mereka nanti. Mendengar itu, Yang Mi kemudian berkata, "Kalau begitu, kami akan ambilkan sesuatu untuk dimakan dulu." Beberapa saat kemudian Zhang Yi langsung menghubungi Xingtian, Xiao Honglian melalui handphonenya. Dia kemudian berkata, "Aku telah membalas email dari wilayah Jiangnan dan mereka bilang mereka akan mengatur seseorang untuk datang menjemput. Bagaimana dengan kalian?" Mendengar itu, Xingtian kemudian menjawab kalau dia sudah membalas email dari kantor pusat Jiangnan dan menerima alamat pertemuan. Begitupun Xiao Honglian yang mengatakan hal yang sama. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian menanyakan pada mereka berdua, apa mereka ada menyebutkan tentang stasiun kereta bawah tanah Xiaomiaoshan? Mungkinkah kita bisa naik kereta bawah tanah langsung ke sana? Xiao Honglian kemudian menjelaskan, ada 2 jenis jalur transportasi di Tiongkok. Satu untuk keperluan sipil dan satu lagi untuk keperluan militer. Beberapa jalur transportasi tidak terbuka untuk umum dan relatif tertutup. Saya ingat kereta khusus melewati Gunung Xiaomiao. Mendengar itu, Zhang Yi kemudian berkata, "Begitu ya, ngomong-ngomong, jangan membawa terlalu banyak orang saat pergi. Cukup bawa beberapa orang elit bersamamu." Xingtian dan Xiao Honglian menyetujui itu. Karena pembicaraan sudah usai, Zhang Yi pun menutup teleponnya. Setelah itu dia kemudian menyandarkan bahunya di kursi dan berharap tidak terjadi masalah saat mereka tiba di markas besar wilayah Jiangnan. Kemudian chapter 480 pun berakhir. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran,
Ketikkan di kolom komentar, itu aja. Adios.